Jadi mereka yang menyampaikan hashtag nggak bayar pajak, ya berarti Anda nggak kepengen tinggal di Indonesia atau tidak kepengen lihat Indonesia bagus gitu aja. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, dia mampu menyekolahkan anak-anaknya 9 orang, 11 orang, 14 orang. Apakah ada dalam pikirannya budaya pendapatan? Tidak. Ini saya tanya sama saya, satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi semua. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Untuk membereskan republik ini. Itu aja kalau mau ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakinin. Kalau bawah masih berani main, bagi atasnya takut. Oke. Yang dua, orang-orang pajak, lu pernah tagih nggak pajak-pajak orang di LHKPN? Lu lihat aja tuh di KPK, banyak pejabat, mantan pejabat, hartanya melimpah, nyebut hibah. Kok nggak dikejar pajak? Kenapa? Listrik naik tahun depan, minyak naik, barang beras naik, semua naik, gaji kagak naik. Lu paksa demo gaji naik nih, perusahaan nggak bisa jualan, apa lakukan? Ya PHK. PHK lebih cilaka. Bayangin ada pejabat datang ke KPK bukan karena ditangkap, tapi minta didampingi supaya anggaran rakyat nggak dikorup. Itulah yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Langkahnya ini terkesan berani, tegas, dan bikin pejabat kotor ketar-ketir. Deddy langsung ngikat anggaran yang sering jadi ladang maling. 700 miliar buat proyek TIK yang nggak jelas dihapus. Anggaran perjalanan dinas, rapat, sosialisasi, semua dicoret. Uangnya dialihkan buat listrik rakyat, sekolah, dan jalan rusak. Kenapa respon pejabat lain? Ngamuk, nyinyir, sinis. Kenapa? Karena mereka kehilangan ATM berjamaah. Pejabat yang marah karena transparansi itu bukan pemimpin. Itu penumpang gelap yang hidup dari anggaran rakyat. Mereka takut kehilangan proyek titipan. Mereka panik karena nggak bisa lagi markup 300%, lalu bilang demi pembangunan. Maling kalau lampu dinyalain bukan marah ke malingnya, tapi marah ke yang nyalain lampu. Itulah pejabat kita. Di mana ada gula, di situ ada semut. Tapi kalau gulanya dibuang kayak Deddy Mulyadi, semut-semut itu bakal ngamuk. Sekarang mereka teriak, kenapa dipangkas? Kenapa nggak dikonsultasikan dulu? Jawabannya simpel, karena kalian bukan pengawas, kalian adalah perampok berdasi. Pejabat yang takut diaudit berarti pernah makan yang bukan haknya. Dan sekarang mereka gelisah karena skema korupsinya dibongkar dari dalam. Buat pejabat yang resah karena anggaran dibersihkan. Tenang aja, kalau kalian nggak korup, harusnya kalian ikut senang. Tapi kalau kalian marah, selamat, kalian baru saja mengaku tanpa harus diperiksa. Yang takut transparansi, pasti ada yang mau disembunyikan. Kami butuh pemimpin, bukan perampok. Ahok tegaskan bahwa masalah atau problem di Indonesia itu sebenarnya cuma satu, yaitu korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, maka harus ada transparansi. Untuk bisa melakukan transparansi, semuanya harus digitalisasi. Dan untuk bisa melakukan itu semua, Indonesia butuh macan sejati. Kalimat yang sangat simpel, namun sulit diwujudkan bangsa ini. Iya benar banget, Ahok sendiri melihat bahwa permasalahan di negeri ini semuanya berakar dari korupsi. Dari korupsi inilah tercipta pengangguran, masyarakat yang miskin, SDM yang rendah, dan masih banyak lagi. Apalagi jika kita lihat dari infrastruktur di Indonesia, banyak yang masih ketinggalan. Kemudian ada ketimpangan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Ini semua akarnya adalah korupsi. Maka dari itu, Ahok pada saat itu mengatakan masalah di Republik ini cuma satu, yaitu korupsi. Untuk memberantasnya harus ada transparansi, untuk melaksanakan itu harus ada digitalisasi. Jadi semuanya bisa di-tracking secara digital di seluruh Indonesia. Iya, kalau sudah digitalisasi seperti itu, maka korupsi ini bisa kebaca dan kedetek. Dana dari rakyat yang berasal dari pajak bisa terjaga dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Nah, untuk mewujudkan itu semua, Ahok mengatakan kita butuh macan sejati, Bu. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam untuk perubahan. Teman-teman, kita melihat sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi. Ya, apa yang disampaikan oleh kedua lihat tokoh ini, yaitu Ibu Sri Mulyani dan juga KDM, ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh mantan Menteri Keuangan ini bahwa warga negara yang tidak mau membayar pajak ini masalah terkaitan pembahasan pajak, teman-teman, ya. Ya, disampaikan bahwa tidak kepingin tinggal di Indonesia atau tidak kepingin melihat negaranya maju. Nah, ini sebenarnya, teman-teman, ya, kalau menurut kita bahwa boleh-boleh saja, tapi
apa yang disampaikan oleh KDM juga, bahwa pemimpin itu jangan ya di pemikirannya itu hanya untuk pendapatan saja ya, tetapi harus ya mendengarkan juga apa yang menjadi keluhan masyarakat ya, apa yang menjadi aspirasi rakyat ya. Kalau hanya menuntut bayar pajak dan bayar pajak ya, lalu apa ya timbal baliknya ya kepada masyarakat ya untuk terkait mereka membayar pajak. Nah, jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh KDM dalam hal ini adalah ya mencoba mematahkan sebuah pernyataan Ibu Sriani ini ya, Ibu Sri Mulyani ini. Nah, teman-teman, kedua tokoh ini adalah memang sama-sama ya pejabat ya di negara kita saat ini, dan kecuali Ibu Sri Mulyani saat ini menjadi mantan Menteri Keuangan. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat seperti apa ya tanggapan atau komentar teman-teman kita netizen yang menanggapi ya pernyataan kedua orang ini. Nah, di sini ada yang menyampaikan pendapat teman-teman bahwa ya saya siap untuk mendukung ya Pak KDM ya pasangan dengan Ahok, dan ramai-ramai untuk mendukung KDM dan Ahok, menjadikan mereka RI 1 dan RI 2. Nah, kebayang nggak teman-teman ya kalau misalnya di tahun 2029 ya, jadi semoga saja ini terjadi ya, KDM dan BTP atau Ahok ya, jadi mereka bisa berpapasan ya menjadi calon wakil presiden dan calon wakil calon presiden juga ya. Jadi kita rindu ya supaya bangsa atau negara kita ini ya tertib dari apa teman-teman? Artinya tertib dari ancaman korupsi ya, tertib dari ancaman-ancaman yang membahayakan ya negara kita ini. Tentu kedua mereka ini adalah Ahok dan KDM orang yang betul-betul bekerja untuk rakyat ya, itu pertama ya. Mereka berdua betul-betul adalah orang-orang yang mengerti ya keluh kesah masyarakat Indonesia, dan mereka tidak hanya mendengarkan laporan dan mendengarkan dan menerima laporan, tetapi mereka adalah bagian dari pekerja dan turun langsung ke lapangan melihat situasi seperti apa yang terjadi ya di negara ini. Kalau kita lihat pemerintah ya saat ini adalah mereka tidak mau ya melihat rakyat, mereka tidak mau bersama-sama dengan rakyat ya, mereka hanya menerima informasi dari bawahan ya. Tapi laporan tersebut ya bukan berarti itu patokan ya betul-betul itu terjadi di lapangan ya. Bisa saja laporan itu dari bawahan ya tidak sesuai dengan fakta realita yang ada di lapangan. Nah, tapi kalau kita melihat bahwa Ahok dan KDM teman-teman, bahwa memang itu pasangan yang pas dan cocok ya untuk memimpin bangsa ini ke depan ya. Tapi ya walaupun tidak dua-duanya, minimal salah satu mereka ada di posisi atau di bagian itu ya, KDM oke, atau Ahok juga oke. Nah, jadi itu kebanyakan masyarakat Indonesia meminta dan mengharapkan agar ya Ahok ini bisa maju nanti di Pilpres ya. Jadi kita berharap ya bagi para partai-partai besar ya supaya mereka juga memberikan kesempatan bagi mereka berdua. Lalu kita melihat bahwa KDM adalah calon RI dan Ahok wakil presidennya ya, mana jempolnya. Nah, jadi ini sangat setuju sekali ketika hal itu ya disampaikan oleh teman-teman kita, bahwa ketika nanti KDM menjadi RI 1, Ahok jadi presiden, wakil presidennya, atau Ahok jadi RI 1 dan KDM RI 2-nya, dan ini cukup ya sangat-sangat membuat ya negara kita akan jauh lebih maju daripada sebelumnya teman-teman. Nah, ada di sini yang bertanggapan bahwa bubarkan saja para DPR ini ya segera, karena nggak ada gunanya buat masyarakat. DPR ya menari di atas penderitaan rakyat ya, jadi bubarkan segera DPRD ini. Nah, jadi sebuah fakta yang terjadi teman-teman, bahwa di beberapa tempo lalu ya, di mana kita mendengarkan informasi dan berita mengatakan bahwa semua tunjangan para DPR dan gaji DPR waktu itu akan dinaiki ya. Nah, kita melihat bahwa ekspresi mereka pada saat itu sangat bersorak-sorai dan menari-nari. Nah, lalu
lupa mereka apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat itu, bahwa banyak masyarakat yang menjerit, yang tidak dapat makan, yang tidak dapat kebutuhan ekonomi, dan justru mereka bersenang-senang pada kesempatan yang sama. Nah, maka dari situ masyarakat Indonesia menganggap dan menilai bahwa tidak ada ya gunanya DPRD bagi masyarakat Indonesia. Kalau bisa masyarakat Indonesia jangan lagi memilih DPR. Kalau bisa masyarakat Indonesia jangan lagi yang mendukung DPR. Kalau bisa DPR itu dibubarkan saja, tidak usah dibentuk lagi lembaga atau institusi DPR tahun 2029, karena sangat-sangat tidak ada memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakatnya. Ya, walaupun tidak semua, tapi pada umumnya ya nama DPR jelek dan rusak ya, gara-gara ya beberapa oknum-oknum yang melakukan atau menyampaikan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan posisinya sebenarnya. Lalu di sini ada yang mengatakan bahwa kalau kita bergabung ya, kita bergabunglah kepada Pak Dedi sama Pak Ahok ya untuk memimpin bangsa Indonesia. Semua rakyat Indonesia sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah yang saat ini. Nah, bayangin teman-teman ya bahwa masyarakat Indonesia sudah tidak lagi percaya kepada pemerintah saat ini ya. Karena kenapa? Pemerintah saat ini teman-teman ya banyak sekali yang tidak menepati janji-janjinya ya, banyak sekali janji-janji yang tidak ditepati kepada masyarakat ya saat ini. Dan beda ya waktu janji kampanye ini dan itu dan ini, dan setelah menjadi presiden atau setelah menjadi pejabat, nah beda lagi yang dikerjakan teman-teman ya. Artinya beda yang dijanji, beda yang dilaksanakan setelah jadi. Nah, ini sangat-sangat sekali membuat masyarakat Indonesia sangat marah dan kesal tentunya melihat adanya pemerintah seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau ingin menambahkan atau berdiskusi dalam komentar ini, dalam video ini, ya silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda ya, untuk supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi berikutnya. Salam untuk perubahan.